Ramadan datang membawa ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat STP semua, para pemirsa Kurma Maria, konten Ramadan Masyitah Ceria. Pada hari ini, para pemirsa yang budiman, apa kabar? Apakah masih puasa hari ini? Alhamdulillah ya, kalau masih puasa, semoga puasa hari ini bisa lancar dan bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini yang menyenangkan, saya sebagai host Halimatus Sa'diyah memperkenalkan diri, dan di samping saya ada Gus Nurul Aisyatu Zahra selaku narasumber. Pada hari ini kita akan membahas mengenai golongan yang dirindukan surga. Kita tahu bahwa surga adalah tujuan daripada orang-orang beribadah. Namun itu bukan tujuan utama ya. Tapi surga adalah salah satu keinginan orang ketika melakukan amal ibadah. Baik, pada kesempatan hari ini ya. Golongan orang-orang yang diridhoi itu apa saja ya? Nah, itu dia. Jadi ada 4 golongan yang kehadirannya itu dirindukan oleh surga. Jadi adalah sebuah hadis yang kurang lebih bunyinya al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Jadi ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Siapa itu? Budia tahu enggak? Iya. Nah, coba. Yang pertama, siapa itu? Yang pertama adalah talil Quran. Siapa itu, Budia? Nah, talil Quran ini adalah orang yang suka membaca Al-Quran. Nah, tapi di sini dia tidak hanya sekedar membaca, tapi dia juga memahami makna dari kandungan-kandungan ayatnya, kemudian berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya, yang kedua itu ada wahafidhil lisan. Siapa itu wahafidhil lisan? Yaitu orang-orang yang menjaga lisannya dalam berucap. Nah, berucap dari apa? Berucap dari hal-hal yang buruk, entah itu ghibah ataupun namimah atau perbuatan buruk lainnya. Nah, jadi siapa Habib Umar itu pernah mengendikan bahwa orang yang dicintai oleh Allah pasti akan selalu dijaga lisannya dari perkataan-perkataan yang buruk. Pasti Allah akan berusaha menjaganya agar selalu berzikir kepada Allah. Sampai sahabat Abu Bakar itu juga ketika dulu itu mulutnya sering dimasuki batu. Supaya apa? Supaya ketika kan kalau batu dimasukkan dalam mulut misalnya gini, gini kan Bu? Nah, jadi itu cara sahabat Abu Bakar untuk menjaga lisannya agar tidak berbicara sesuatu yang tidak penting. Oh iya benar. Jadi kan, bahkan ada pepatah yang mengatakan diam itu adalah emas. Kata baiknya kalau kita tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik kita diam. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga itu adalah wa mu'imil ji'an. Siapa itu dia? Nah, mu'imil ji'an di sini adalah orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Nah, jadi di sebuah hadis itu dijelaskan bahwa memberi makan satu orang fakir miskin yang kelaparan itu lebih baik daripada membangun satu masjid jami. Nah, ada juga cerita, mungkin Budia juga pernah mendengar deh ketika ngaji, pernah mendengar gak seorang, mohon maaf, PSK yang masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Nah, itu kan suatu ketika ada seorang PSK, mohon maaf, PSK itu berjalan. Nah, ketika dia berjalan, dia melihat seorang anjing yang menjulurkan lidahnya ke tanah. Dia mengitari sumur sambil menjilat-jilatkan lidahnya. Nah, dia bertanya-tanya, anjing itu kenapa ya? Sepertinya dia sedang kehausan. Kemudian dia melepas sepatunya dan dia mengambil air dari sumur, kemudian memberikan minum kepada si anjing tersebut. Nah, si anjing merasa
bersyukur, oh ternyata masih ada manusia yang masa iba kepada saya, mau menolong saya. Padahal saya adalah hewan yang Meskipun anjing kan kalau tahu yang itu selama ini air liurnya ada wah najis nih kan, kok masih ada orang yang mau menolong saya. Akhirnya dia bersyukur dan memohonkan ampunan kepada Allah. Si PSK itu kepada Allah. Nah, Allah mendengar, akhirnya Allah memberikan hidayah kepada si PSK itu, kemudian dia bertaubat dan kembali ke jalannya Allah, sehingga di akhir hidupnya dia berhasil bisa menjadi salah satu golongan yang dirindukan oleh surga. Nah, begitu Bu Dia. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat Itu adalah waswa imin fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Seperti kita alhamdulillah ya Bu Dia. Nah, alhamdulillah, semoga kita kan puasa. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang menjadi salah satu golongan yang dirindukan oleh surga. Amin. Nah, bisa tadi sudah disebutkan oleh Bu Jaro, ada beberapa golongan yang dirindukan surga. Ada 4 ya Bu Jaro tadi ya. Satu adalah orang yang membaca Al-Quran, tapi tidak sekedar membaca Al-Quran, tetapi juga mengamalkannya. Jadi perilakunya setiap hari itu sesuai dengan yang ditulis di Al-Quran. Ya. Yang kedua adalah orang yang mampu menjaga lisannya. Jadi lisannya tidak suka berbicara yang kotor-kotor, berbicara hal yang tidak berguna. Kalau misalnya tidak mampu berbicara hal yang berguna atau bermanfaat, maka lebih baik diam, gitu ya Bu ya. Dia minta emas, daripada berbicara salah makon, ya kan Bu Dia. Nah, kemudian yang ketiga tadi memberi makan orang kelaparan. Seperti tadi dikisahkan bahwa ada seekor anjing yang ditolong oleh seorang PSK, yang menjadikan seorang PSK itu diampuni oleh Allah karena telah memberikan minuman kepada si anjing itu. Dan yang keempat tadi adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan seperti kita ini ya para pemirsa. Jadi kita berharap semoga kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Amin ya robbal alamin. Para pemirsa yang budiman, sahabat Kurma Maria, konten Ramadan Masyita Ceria, kita selalu ceria dan bersyukur kita kepada Allah yang Maha Esa. Demikianlah perbincangan kita yang menarik ya, perbincangan yang asyik dengan Bu Jaro kali ini tentang golongan yang dirindukan oleh surga. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang akan dirindukan oleh surga. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.